Halo teman-teman, jumpa lagi di channel 0 per 0 dengan Pak Git. Dan kali ini masalah yang Pak Git angkat itu adalah ya berdasarkan komen dari teman-teman. Ya sebetulnya nggak apa-apa masalahnya. Jika Pak Git mengangkat politik, apalagi yang menyinggung soal Jokowi, maka di situ banyak bulian terhadap Pak Git kalau Pak Git itu pembenci Jokowi. Intinya itu ya. Kalau bahasanya ya macam-macam lah, bahasanya macam-macam, cuman ya intinya di situ Pak Git ini seolah-olah pembenci Jokowi. Gini teman-teman, Pak Git ini memang orangnya kritis ya, kritik maunya tuh melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan Pak Git usahakan akan speak up, tapi dengan cara yang sesopan mungkin gitu ya. Artinya kita mengkritik, tidak menghina, tidak membuli. Tapi kalau teman-teman berpandangan membuli ya itu ya Pak Git tidak bisa salahkan ya. Jadi gini, kenapa Pak Git arahnya agak nggak begitu kelihatan suka terhadap Pak Jokowi? Bukan masalah itu, Pak Git itu lebih kepada masalah yang kontekstual. Nah ini Pak Git akan cerita sedikit panjang tentang sejarah Indonesia sedikit ya, dimulai dari zaman Orba. Jadi begini, sebetulnya sudah pernah Pak Git ceritakan ini di awal-awal konten dulu, tapi ya cara Pak Git berbicara kayaknya belum seperti ini, belum luas seperti ini. Dan menceritakan kalau nggak salah itu Pak Git tuh buat konten judulnya itu Tergadaikannya Negeriku. Nah di situ jadinya. Di situ tuh awal permasalahannya adalah di situ. Jadi Pak Git akan mengulas cerita dari awal ya. Jadi tapi cerita awal tapi nggak detail seperti yang konten tersebut. Ini hanya singkat-singkatnya aja. Jadi biar teman-teman mengerti kondisi Indonesia tuh gimana sih awalnya. Kondisinya sekarang tuh seperti apa sih? Benang merahnya akan Pak Git buatkan di sini ya. Begini teman-teman. Pada 1988 itu ada namanya yang paket de facto atau paket Oktober 88 yang intinya pemerintah memberi kebijakan untuk swasta dan BUMN untuk mendapatkan pinjaman dari luar negeri dengan jaminan oleh pemerintah ya. Kemudian 1992 permintaan itu meningkat, akhirnya dibuatlah PKLN atau Panitia Kredit Luar Negeri yang mengatur pinjaman luar negeri yang dijamin oleh negara. Nah, itu berbondong-bondong tuh swasta dan BUMN untuk meminjam ke luar negeri, yang akhirnya pada 94 ya, maaf lupa tadi ya, ada yang pinjaman itu yang dilindungi atau yang dilindungi pemerintah, yang dijamin oleh pemerintah itu hanya pinjaman yang panjangnya berjangka waktu 5 tahun. Di atas 5 tahun pemerintah tidak akan bertanggung jawab tentang itu. Jadi kalau yang pinjamannya di atas 5 tahun itu tidak ditanggung oleh pemerintah gitu. Nah ini pokok permasalahannya 94 kita menandatangani yang namanya globalisasi, di mana kita di situ ikut di ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Kemudian 2010 kita melanjut ke CAFTA, ke China, dan 2015 kita tuh masuk di era globalisasi, jadi ya di NAFTA ya. Setelah itu 92 yang BUMN swasta ini pinjam itu kan harus dikembalikan pada 97. Tapi apa yang terjadi? 97 rupiah dihajar habis-habisan. Jadi itu pinjaman luar negeri kan dolar. Teman-teman bayangin sekarang, kenaikan waktu itu kalau nggak salah sekitar dari 2.200 hingga 97 itu sampai 15.000, 98 mungkin sampai 20.000 gitu. Nah itu kan pinjamannya dolar. Yang tadinya minjam misalnya kan 1 juta US gitu. Itu kan menjadi 7 sampai 8 juta US yang harus dikembalikan. Nah itu yang akhirnya membentuk yang namanya krisis ekonomi waktu itu, biasa disebut dengan krismon, yang akhirnya ini membuat ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah, ingin menarik uang dari bank, dari pemerintah gitu ya, atau beredarlah isu rush money gitu ya.
Setelah isu Rashmani ini dikumandangkan, pemerintah ini khawatir tidak ada kesediaan uang yang ada dalam sistem perbankannya gitu. Makanya pada saat itu akhirnya tanda tanganlah minta bantuan. Ini intinya aja Pak Git cerita ya, minta bantuan IMF di IMF 98, tanda tangan itu. Kemudian di situ malah diberi judul kalau negara Indonesia itu masuk dalam neraka lah dalam perjanjian itu. Dan apa yang terjadi, pinjaman IMF yang sifatnya tadi menjadi BLBI ya, bantuan likuiditas Bank Indonesia, yang intinya untuk membantu kalau nanti ada terjadi penarikan uang besar-besar. Uang ini dibawa kabur teman-teman, dibawa kabur oleh bandit-bandit yang kita tahu lah siapa bandit-bandit itu, yang bermasalah dengan BLBI itu siapa gitu kan. Nah kemudian otomatis yang tadi nggak bisa bayar utang, kemudian uangnya dibawa lari ini kan ditagih. Yang ditagih apa? Akhir mau nggak mau kan kita jual itu. Aset-aset negara ini udah dijual. Jadi yang di situ maaf sorry to say kalau Pak Git bilang kalau Pertamina itu ya menjadi organisasi papan nama gitu. Jadi kita dulu kan termasuk negara pengekspor minyak atau OPEC. Nah setelah ini diambil oleh luar negeri gitu, pihak asing, ini kita udah nggak jadi keluar dari organisasi OPEC tadi teman-teman, karena pada kenyataannya ini ada diambil kemudian diprivatisasi lah pada saat itu istilahnya. Jadi tidak dijual ke asing tapi tidak memakai kata-kata dijual, tapi memakai istilah privatisasi yang pada saat itu penyelenggaraannya itu diolah oleh yang namanya Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN, yang kemudian BPPN ini masih di bawah pengawasan oleh Standard Chartered dan Citibank. Nah, dua bank ini adalah bank Amerika, teman. Jadi di sini ada konspirasi Amerika bermain untuk menjatuhkan Indonesia gitu, teman-teman. Hingga Indonesia kondisinya saat ini begitu. Yang tadinya hutang sudah bisa bayar, kemudian BLBI yang diambil itu juga dibawa kabur gitu ya, bawa kabur entah gimana caranya, tapi kan sekarang ketahuan siapa yang bermasalah dengan BLBI. Sorry to say, Sudjadja Dwiandono, kemudian Hasim ya, adiknya Presiden Prabowo, dan keluarga Cendana sendiri dan lain-lain lah. Intinya orang-orang yang terlibat di sini itu sekarang menjabat memegang kekuasaan di pemerintahan. Jadi dulu 2014 itu Pak Git itu mendukung Jokowi dan berharap BLBI itu akan dituntaskan, kasus BLBI itu ya. Jadi sebetulnya ada titik terang waktu zaman SBY itu 2012 itu sudah rancangan undang-undang untuk penyitaan aset itu udah dibuat, RUU-nya tuh di 2012, tapi yaitu harapan Pak Git waktu itu mendukung Jokowi adalah 2004, karena Jokowi tidak punya rekam jejak dengan masa lalu ya. 2014 dia akan berusaha untuk menyelesaikan BLBI ini gitu. Kalau teman-teman paham ini harusnya ngerti gitu. Jadinya harapan Pak Git pada itu kepada Pak Jokowi adalah untuk menyelesaikan urusan BLBI. Tapi apa yang terjadi? RUU ini sampai 2 periode tidak selesai, teman-teman. Maksudnya tidak pernah dibahas oleh Mahfud MD yang mungkin sekitar tahun 2021-2022 ya, waktu itu ya rame itu, tentang pengesahan undang-undang penyitaan aset itu ya. Ya sebetulnya kalau Jokowi sendiri pada tahun 2001 itu kalau nggak salah telah mengeluarkan peraturan presiden, misalkan nomor 21 apa gitu ya, itu tentang Satgas BLBI. Tapi Satgas BLBI ini nggak mampu menyodok ke depan atau menghantam ke depan kalau nggak dibantu dengan undang-undang penyitaan aset gitu, teman-teman. Jadinya kenapa Pak Git sekarang banyak kecewanya dengan pemerintah, apalagi dengan Pak Jokowi, karena dulu harapan Pak Git
Jokowi itu yang tadinya Pak Git berharap akan menuntaskan kasus BLBI, malah ikut rombongan di BLBI. Nah, ini fakta sejarah. Silakan teman cari dan buka siapa aja yang kasus punya BLBI dan siapa yang makan uang BLBI itu, teman-teman silakan buka. Dan sekarang orang yang berkuasa sana kita diam. Nah, salah satu cara Pak Git mengutarakan ini adalah satu cara Pak Git untuk speak up gitu. Kalau nggak kita yang speak up, siapa lagi teman-teman? Kecuali kalau kita speak up itu hoax sifatnya ya, tidak ada data yang otentik gitu. Jadi ini Pak Git lihat pemerintahan di era Prabowo ini yang kemudian kabinetnya ini lebih mengembang gitu ya. Aturannya itu malah harusnya kan dulu ini reformasi itu penyederhanaan birokrasi, tapi apa yang terjadi sekarang? Kabinetnya menggambang. Itu pertama ya. Yang kedua, gaya Orde Barunya kelihatan. PDI digencet oleh rombongan partai itu. Dulu juga waktu zaman Orde Baru seperti itu kasusnya. PDIP itu digencet. Jadi PDIP itu Mega itu diusahakan tidak bisa berkembang saat itu. Yang mungkin kalau Pak Git flashback ke belakang tuh kantor pusatnya PDIP yang di Menteng sana dibantai juga kan. Cuman Pak Git, bahasan Pak Git enggak, itu cuman buat intermezzo aja. Nah gitu teman-teman. Jadi kenapa Pak Git melihat ini akan seperti Orba ya, seperti Orba saat itu begitu teman-teman, gaya Orba. Ada satu partai yang dominan, yang lain cuma ngikutin aja, nggak bisa ngapa-ngapain. Dan satu, Mega tuh dari dulu digencet gitu. Ada namanya dulu PDI itu dipecah belah menjadi dua, yaitu satu Mega, yang satu sama Suryadi ya. Itu kalau nggak salah begitu. Kalau nggak seingat Pak Git ya itu. Jadi intinya permasalahannya, kenapa Pak Git nggak begitu ini dengan Jokowi, itu bukan masalah bansos atau apa. Ini Pak Git utarakan yang sebenarnya tuh seperti itu. Jadinya yang Pak Git harapkan Jokowi itu akan menyelesaikan kasus-kasus BLBI dan mengembalikan uang negara, yang intinya uang BLBI ini bisa dibuat bayar hutang-hutang negara. Itu teman-teman. BLBI itu yang disikat itu rame-rame itu bisa buat membangun negara atau membayar hutang negara. Itu yang harapan Pak Git itu sirna sekarang. Harapan Pak Git sirna ya sekarang yang menjabat ya teman-teman tahu sendiri gitu kan. Jadi harapan Pak Git ulang-ulang. Ini karena emosinya ulang-ulang lagi nih. Harapan yang besar dulu ya terhadap Jokowi itu sirna karena Jokowi beralih ke rombongan BLBI teman-teman. Begitu. Ya, kayaknya penjelasan Pak Git ini cukup ya, sudah cukup panjang dan cukup mengapi-api kayaknya Pak Git nih. Karena ya itulah harapan sirna BLBI ini nggak tuntas-tuntas gitu. Dan mau buat teman-teman yang baru belajar sejarah atau ngerti politik, beginilah sejarahnya. Pak Git tuh udah ketemu dengan orang PSI, tapi yang masih muda, di umurnya di bawah Pak Git gitu ya. Akhirnya baru ngerti kondisi Indonesia tuh kayak gini. Pak Git ceritain sama dia, malah bahkan dia adalah dokter psikiater gitu ya. Psikiater tuh dokter jiwa gitu ya, spesialis jiwa. Nah, itu Pak Git, dia orang partai, dia nggak ngerti masalah ini. Kayak gitu Pak Git jelaskan, ini yang terjadi di Indonesia saat ini. Jadi kita itu rakyat itu cuman buat aset atau komoditas untuk memperkaya rombongan mereka gitu teman-teman. Bukan harusnya rakyat tuh harusnya dicerdaskan ya toh, harusnya disejahterakan, dicerdaskan, harusnya kan seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Rakyat ini dipelihara kemiskinan dan kebodohannya untuk kepentingan politik itu. Oke, kita ambil kesimpulan. Yang pertama, Pak Git kecewa terhadap Jokowi bukan karena orangnya, karena dulu Pak Git termasuk pendukung Jokowi. Pak Git
kecewa karena dalam hal kontekstual yang sangat-sangat prinsip, yaitu masalah BLBI. Yang kedua, yaitu yang terjadi makin lama ini adalah itu pembodohan terhadap masyarakat, atau intinya penyejahteraan sama rakyat, terus kecerdasan terhadap rakyat itu ya jadi sekedar apa namanya, simbol-simbol dogma lah, seperti itu kalau boleh dikatakan, simbol-simbol dogma gitu ya. Oke teman-teman, menurut Pak Git, bahasan Pak Git tentang Jokowi, BLBI dan rakyat Indonesia cukup sekian, dan terima kasih.